Halo, selamat pagi anak Bapak. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Di video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS, tema 6, cita-citaku, subtema 1, pengaruh keadaan alam terhadap mata pencaharian masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materinya bersama-sama. Menjelaskan jenis dan pemanfaatan sumber daya alam. Wilayah Indonesia sangat luas dan memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Dengan kondisi alam tersebut dapat mempengaruhi sumber daya alam yang tersedia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman, pertanian, dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Pengertian dan jenis sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam, baik fisik maupun hayati, yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang tersedia di alam. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita bahas yang pertama, yaitu sumber daya alam yang tersedia di alam. Sumber daya alam ini senantiasa ada dan tidak akan pernah habis. Hal ini terjadi karena mengalami siklus sepanjang masa seperti matahari, udara, air laut, dan air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama dan relatif mudah dapat tersedia kembali melalui reproduksi atau pengembangbiakan. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah hewan, tumbuhan, dan hasil hutan. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dapat menjadikan sumber mata pencaharian bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya hewan. Hewan ini digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu peternakan. Contohnya saja peternakan sapi. Peternakan sapi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti daging, kemudian kulit. Nah, itu digunakan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat yang nantinya akan dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu contoh tumbuhan. Tumbuhan ini sering sekali dijadikan sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Apa itu? Yaitu hasil pertanian. Nah, hasil pertanian tersebut dan perkebunan itu nantinya dapat dimanfaatkan, contohnya menanam kebun sayur, kemudian padi, kacang, dan lain sebagainya itu digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian hasil hutan. Hasil hutan ini biasanya digunakan masyarakat untuk membuat kerajinan seperti kerajinan ukir, kemudian untuk membuat meja, lemari, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis sangat sulit bahkan tidak mungkin tersedia lagi. Sebab membutuhkan waktu yang lama, bisa ribuan bahkan jutaan tahun, itu pun jika kondisi lingkungan memungkinkan. Contoh sumber daya alam ini yakni minyak bumi, batu bara, timah, gas alam, dan lain sebagainya. Nah, contoh sumber daya alam ini biasa dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk jenis usaha industri, yaitu minyak bumi biasa digunakan masyarakat sebagai bahan bakar, ya, bahan bakar. Ada juga yang dimanfaatkan untuk bahan bakar pesawat terbang yang berasal dari pengolahan minyak bumi seperti aftur, ya. Aftur ini merupakan bahan bakar pesawat terbang yang berasal dari pengolahan minyak bumi. Nah, selain itu, usaha-usaha masyarakat seperti peternakan, perikanan, pertanian, dan perkebunan itu merupakan usaha yang di bidang agraris. Nah, usaha di bidang agraris adalah usaha yang memanfaatkan alam secara langsung. Usaha agraris ini sangat ditentukan oleh kondisi alam di sekitar masyarakat, ya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak Bapak di rumah bisa mengerti, bisa memahami tentang apa yang Bapak sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semangat pagi. Namo Buddhaya.